Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chani Navel Putri dengan NIM 2304125831. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan peta berbahan garis pantai. Untuk pendownloadan citra satelit, kita menggunakan website Earth Explorer, kemudian kita klik. Maka tampilannya akan seperti ini jika kita telah login. Lalu di bagian World Feature itu kita klik. Pada bagian Feature Name itu kita isi dengan nama pulau yang akan kita cari. Di sini saya akan mencari Wangsa Reja. Kemudian untuk country-nya kita ganti ke Indonesia. Kemudian kita enter dan tampilannya akan seperti di layar. Lalu kita klik 2 kali dan ini yang biru itu berarti Wangsa Rejanya ya. Kemudian di search from ini kita isi tanggalnya. Di sini saya membuatnya tanggal 2 bulan 2 2014 dan ini yang 2019-nya. Kemudian kita ke dataset. Kita klik yang Landsat. Di sini kita klik yang Landsat Collection 2 level 1. Kita klik. Lalu centang yang Landsat 8 paling atas itu. Dan result. Kita tunggu dulu ya, soalnya lagi loading. Ini kita pilih aja citranya. Kita pilih citranya itu yang logo di sebelah gambar kaki. Nah, kita zoom saja. Kita zoom. Bila lokasi petanya itu ada awan, maka kita harus cari citra yang lain. Karena kalau ada awan tuh nggak bisa. Ini peta yang akan saya ambil itu Pulau Tabuhan. Jika sudah, kita download dan pilih yang product option. Lalu kita download, klik. Kemudian untuk penginstalan DSAS, kita klik folder DSAS, lalu DSAS add-in, kita klik kanan, open, dan install add-in. Selanjutnya kita masuk ke Archis, Toolbar, lalu DSAS V5 toolbar kita checklist, dan itu tampilannya. Kita ke pembuatan peta, add data, lalu kita cari yang data yang sudah kita download. Jika belum ada, kita harus di connect to folder dulu ya. Kemudian kita klik yang B4, 5, dan 6. Lalu add. Lakukan hal yang sama untuk data tahun 2024. Kemudian kita akan ke composite data, yaitu di Arch Toolbox. Itu di yang ada kotak itu. Ini kita data management tools. Itu kita klik tanda tambah di sampingnya atau kita klik di bacaannya. Kemudian kita cari raster. Nih, lalu raster processing. Lalu composite band. Kemudian untuk inputnya kita masukkan
3 yang dari B4, B5, dan B6 itu kita masukkan dari 2019, dan untuk data yang 2024 juga. Itu kita klik tiga-tiganya. Kemudian kita ke environment, di output coordinate. Lalu itu kita ganti jadi same as display. Jangan lupa untuk koordinat yang muncul di bawahnya itu kita catat ya. Di sini punya saya 50N. Kemudian kita buat folder baru, itu namanya nama dari pola yang kita buat. Di sini saya buatnya tabuhan 2024 dan tabuhan 2019, itu folder kosong. Lalu pada folder kosong tadi kita klik kanan, new, save file, kita tulis lagi nama pulaunya. Sini saya buat pulau tabuhan 19, lalu tipenya itu kita jadiin polygon. Di sini di edit itu kita klik yang project coordinate system. Lalu yang UTM ada WGS 1984 North. Lalu kita cari yang tadi. Kita klik dan oke. Lakukan hal yang sama untuk tahun 2024. Ke editor, start editing, lalu pilih yang 2019 dulu. Dan di create fitur itu kita klik. Dan kita bisa mulai menggambar. Ini kita ikutin aja ya prosesnya. Kemudian kita klik kanan, finish sketch. Lalu kita ke editor, save editing, dan stop editing. Lakukan hal yang sama untuk tahun kedua. Kemudian kita ke search, kita cari polygon tool line. Oke, kita klik ya di bagian polygon tool line. Pada bagian input raster kita tambahkan yang tahun 2019 dulu, baru nanti kita tambahin lagi yang 2024. Dari 19 baru oke. Oke, dan tampilannya akan ada garis di sekitar gambar tadi. Lakukan hal yang sama pada tahun 2024. Lalu cari buffer, di search lagi, klik buffer. Dulu di inputnya kita masukkan yang 2019, linearnya itu 25. Kemudian kita klik OK. Ini untuk buffer yang sudah muncul. Baru kita unklik yang pulau-pulau tadi yang untuk base warnanya. Kemudian kita ke search lagi polygon tool line. Nah, di inputnya itu kita masukkan buffer yang baru saja kita buat. Kemudian oke. Ini tampilan jika buffer yang jadi polygon itu udah muncul. Nah, itu ada garis kan di sekitar buffernya. Selanjutnya kita ke katalog, lalu kita buat lagi satu folder kosong. Satu folder kosong itu namanya DSAS. Klik new folder, new, lalu folder. Kemudian kita klik kanan lagi, kita new, lalu personal lagi database. Ubah namanya menjadi DSAS. Setelah itu kita klik kanan lagi di DSAS tadi, new, lalu feature class. Kemudian untuk namanya kita buatnya baseline. Baseline, dan di tipenya itu line.
Kemudian kita cari koordinat peta kita. Kemudian next, lakukan hal yang sama untuk membuat shoreline. Next dan next. Kemudian jika sudah muncul shoreline dan baseline, kita akan ke atribut automator. Lalu ini kita klik yang shoreline. Kita klik yang shoreline, klik add file, yes, oke. Yang di bawahnya juga baseline, klik add file dan yes, lalu oke. Selanjutnya kita ke editor, pilih shoreline, lalu klik kanan, open attribute table, DSHS date-nya kita ubah tanggalnya. Kemudian DSHS ANSI-nya itu 1 dan 2. Kita close, save. Kemudian start editing, lakukan hal yang sama pada baseline. Di DSHS ID-nya kita buat 1, DSHS group-nya juga 1. Kemudian kita akan ke set default parameter. Itu kita klik ikuti saja ya. Kita menyesuaikan dengan bacaan yang ada di sampingnya. Lalu kita ganti offshore, kemudian ke shoreline-nya lakukan hal yang sama. Setelah itu lakukan pengisian data. Jika sudah, klik OK dan kita pindah ke Transect. Kita tulis Transect di sini, lalu 100, Transect spacingnya 15. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan perhitungan laju perubahan garis pantai. Itu kita IPR itu di DSHS tadi ada yang gambar roda itu. Ini kita klik, kalau pilih yang kedua dan ketiga, kemudian calculate. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke layout, penambahan judul, masukkan insert peta. Insert peta ini kita add new data frame, lalu tahapnya itu sama dengan pembuatan peta besar yang tadi. Jika sudah, kita zoom ya peta insertnya. Kemudian kita akan membuat legenda. Ini kita rapikan dulu legendanya satu-satu.
dan selesai. Sekian dari saya, terima kasih.